Ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman adada ma'ahatu bi ilmuk wa hatu bi qalamuk wa ahsu kitabuk wa dhamma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, atas pertemuan dengan izin Allah ini, semoga pertemuan ini menjadi berkah bagi kita semua, menjadikan Allah berperhatian kepada kita untuk selalu mengabulkan doa-doa kita, juga mengampuni semua dosa-dosa kita. Ibu-ibu yang berbahagia, pada siang hari ini pertemuan kita ini adalah untuk melaksanakan manasik umroh, ya, manasik umroh. Karena manasik umroh itu ada hal yang terpenting juga, bagian terpenting dari perjalanan umroh kita, supaya nanti kita mengetahui kenapa kita harus umroh, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, sehingga nanti kita tidak salah gitu. Kemarin ada salah seorang jamaah haji, jamaah haji kemarin kan sebelum haji itu umroh, ya. Sebelum haji itu mereka umroh dulu, Bu. Terus dia bilang, saya mau umroh lagi. Kenapa? Lah kemarin kayaknya nggak sah deh umroh saya. Kenapa? Saya pakai penutup muka gitu. Jadi saya mau umroh lagi. Terus saya bilang, umroh setiap kedatangan itu hanya boleh sekali, ya, hanya boleh sekali. Kalau kita terjadi sesuatu yang melanggar, bukan diulangi, tetapi membayar dam. Ya, paham ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ternyata ada yang ternyata saya pakai minyak wangi, bukan berarti mengulangi umrohnya, tetapi kita membayar dam. Itu hati-hati. Dam itu bisa 1 ekor unta, ya. Itu bisa seekor kambing, bisa memberi makan 90 orang, 60 orang sampai dengan 3 orang, tergantung seberapa berat pelanggaran yang kita lakukan. Tapi sebaik mungkin kita ini umroh tuh tidak akan lebih dari 1 jam sebenarnya. Umrohnya itu Bu Ade, kita 8 hari itu umrohnya tidak akan lebih dari 1 jam. Artinya bisalah kita, kalau kita mengetahui hukum-hukum umroh ini, maka insya Allah kita akan terbebas dari pembayaran dam, ya. Jangan nanti ada lagi dulu waktu umroh jamaah kita. Kita sudah berniat, ketika kita sudah berniat umroh, maka saat itulah berlaku larangan-larangannya, ya. Jadi kita berniatnya di atas langit. Nanti insya Allah kita berniatnya di lam, yaitu di atas langit, masih dalam posisi pesawat. Jadi ketika pesawat turun kita sudah dalam keadaan berniat. Jadi laki-laki mungkin buka pakaian ihramnya di atas. Kalau perempuan kan pakaian ihramnya apa yang kita pakai ini, yaitu menutup seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu ketika sudah berniat, sudah mulai berlaku hukum-hukum larangan umroh. Tidak pakai kacamata hitam lagi, tidak pakai wangi-wangian, tidak menutup wajah. Yang laki-laki lebih banyak lagi, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai baju yang berjahit, nggak boleh kelihatan tumit. Nah, itu udah mulai, makanya kita perlu manasik ini untuk mengingatkan. Ya memang mungkin nanti akan diingatkan lagi, tapi barangkali pada saat itu kita ke kamar mandi, tapi kan kita sudah ngerti saat ini. Nah itu sudah mulai berlaku hukum-hukum umroh. Dan ketika sudah berniat, jangan lupa ada hal yang sering dilupakan, merasa ini nggak apa-apa, yaitu apa? Wala jidala wala fusuqo. Jangan berbantah-bantahan, apalagi berantem. Jangan juga berbuat fasik dan jangan berbuat porno. Misalnya ngomong-ngomongin tentang malam pertama saya, gitu kan? Atau wih itu ganteng banget tuh pramugaranya ya, gitu. Atau itu jangan. Pokoknya kita sudah mulai, makanya perlunya kita menghafal talbiyah, nggak usah ngobrol-ngobrol lagi. Gitu, ngobrol-ngobrol tersinggung kita, akhirnya kita ngelawan, aku bayar sendiri atau gimana, itu namanya fusuk, fasik. Itu sudah termasuk larangan berat, bisa-bisa jadi
kehilangan. Mungkin umrohnya, kewajiban umrohnya tercapai itu, tapi kita kehilangan pahala gitu. Pahala umroh itu hilang. Itu akan, nah yang perlu diingat bahwa setan itu akan mengikuti setiap ibadah kita. Jadi selalu akan menggagalkan ibadah-ibadah kita. Kita harus ingat bagaimana cerita tentang Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya. Hari tanggal 8 Zulhijjah Ibrahim bermimpi. Masih ragu, bener gak sih saya disuruh menyembelih belahan jiwa saya, kesayangan saya, anak yang saya sangat rindukan. Masih ragu. Jadi 8 Zulhijjah itu adalah waktu berpikir. Para jamaah haji 8 Zulhijjah itu dinamakan tarwiyah gitu ya, mencari-cari. Nah, tanggal 9 Zulhijjah adalah yakin. Benar ternyata mimpi itu datang lagi. Sehingga dia menghampiri Nabi Ismail. Wahai Ismail, aku bermimpi aku bermimpi untuk menyembelihmu gitu ya, menyembelihmu. Apa pendapatmu? Kenapa Nabi Ibrahim menanyakan pendapatnya? Karena sebenarnya Nabi Ibrahim juga nggak tega, secara sisi manusia nggak tega. Sehingga bagaimana pendapatmu? Tetapi Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya menjadi anak soleh. Sehingga apa kata Nabi Ismail? Ayah, kalau ini perintah Allah, aku sudah tidak sabar menunggunya. Gitu. Jadi harapan kita dari cerita Nabi Ismail, kita pun sudah tidak sabar menunggu berangkat ke tanah suci dengan kerinduan yang luar biasa kepada manusia yang sempurna, manusia yang membawa risalah Allah dari langit dibagikan kepada kita semua, manusia yang sangat mencintai kita dan manusia yang sangat tidak ingin kita masuk ke dalam api neraka. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Ibrahim Ismail sudah tidak, kalau ini perintah Allah laksanakan gitu. Tapi obrolan Ibrahim dengan Ismail itu setan nguping gitu loh. Kaget setan. Kok bisa manusia dua ini mau menyembelih anaknya sendiri? Nabi Ibrahim gak rela setan. Sehingga setan apa? Lari ke Hajar ibunya. Nah, kalau ibu nih bakalan gak tega sama anaknya. Pasti dia gak bakalan mau anak kesayangannya yang dia pelihara di dalam sebuah kesulitan di padang pasir, ditinggal oleh ayahnya, sekarang kok enak-enak aja ayahnya datang mau menyembelih. Nah, terus Jar, kata si setan tadi, Jar, Umi lah makanya yang baik ya. Ibunda, Umi, tahukah kamu apa yang dibicarakan suami dan anakmu? Nggak tahu. Mereka akan, Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya sendiri. Apa kata Nabi Ibrahim? Iya, benar, sumpah, wallahi. Setan juga menyebut nama Allah untuk bersumpah, tapi dalam keadaan dalam keburukan, untuk keburukan, gitu ya. Wallahi, Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya sendiri. Lalu apa kata Siti Hajar? Kenapa sampai begitu? Karena Allah yang memerintahkan. Gitu. Tapi tadi Siti Hajar yang sudah tertempa dengan keimanan dan kekuatan, apa kata Siti Hajar? Kalau memang Allah yang menyuruh aku, sami'na wa ata'na, aku akan ikuti. Gitu. Akan aku ikuti katanya. Kaget setan, kurang ajar nih, kok bisa kalah. Nah, akhirnya tadi setan lari ke Nabi Ismail. Ismail sini. Tahu nggak kamu ini sudah ditinggal oleh bapakmu di padang pasir yang tandus, yang tidak satupun makhluk mau tinggal di situ. Sekarang giliran kamu besar, kamu mau disembelih. Apa nggak bapak kurang ajar itu namanya? Kenapa kamu ikuti? Kamu nggak mikir apa? Kamu gak mikir apa? Kok kasihan sama ibumu yang sudah membesarkanmu? Terus kata Nabi Ismail, menurutmu kenapa ayahku berlaku besar itu? Ya karena Allah memerintahkan. Kalau begitu aku sudah tidak sabar menunggu keadaan itu. Mangkel setan itu ya. Kembali lagi setan tidak berputus asa. Ingat ibu ya, bahwa ibu akan digoda mulai saat ini. Mulai saat ini akan digoda terus.
Ayat Nabi Ibrahim juga seperti mental semua. Nah ini contoh bagi kita bagaimana menguatkan keimanan kita. Akan ada ujian banyak. Ya. Kita ini ada beberapa peserta yang mundur. Ya. Karena mendapatkan ujian-ujian tadi. Saya tidak tahu apakah ini ujian. Ujian itu dia berarti tidak lulus atau memang belum izin Allah. Ya. Ternyata diterima kerja. Yang salah satu ya. Anaknya yang diterima kerja tetapi yang lain mundur gitu. Saya tidak tahu tapi ya tadi ya bahwa kita sampai di sana adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi Ismail sudah mencontohkan pada kita bagaimana kita harus teguh gitu. Nah, ini setan-setan ini akan mengiring kita sejak saat ini. Yang anak rewel lah, yang jualan kita laris, yang banyak iming-iming dan sebagainya, yang sakit, yang apa, akan ada setan akan menjelma jadi anak kita. Ibu aku nggak mau ibu umroh gitu. Atau setan akan menjelma menjadi biaya-biaya hidup yang kurang. Bu aku pengen motor gitu misalnya gitu ya. Itu banyak setan akan menjelma, dia akan meniup dari segala arah gitu. Setan itu sangat ahli, itu akan terus menerus ya. Atau yang diomongin orang, yang segala macam itu. Dan terutama tadi ya bahwa kita harus siap-siap tidak berbantah-bantahan, tidak bertengkar, ya, tidak bertengkar dan juga tidak berkata-kata porno. Nih nanti kita alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah kita akan langsung ke Mekah Bu, nggak Madinah dulu. Jadi kewajiban kita tunaikan dulu ya. Jadi kalau misalnya nauzubillah misalnya kita nanti sakit apa yang penting kewajiban sudah selesai gitu. Tapi nauzubillah misalnya. Tapi intinya kita alhamdulillah ke Mekah dulu. Kita akan setelah dari bandara langsung ke hotel Bu. Nah di sini juga ujian atau makanya kita harus ingat-ingat di hotel itu kan kita bebas di kamar masuk kamar ya. Ternyata ya kita buka kerudung. Hati-hati rambut jangan sampai tercabut. Nah ya itu juga kita nggak boleh nyisir karena nanti tercabut rambut. Atau garuk-garuk kepala, garuk-garuk kuping nih dicabutnya kena dam nih semua. Makanya kalau bisa di hotel ya buka kerudung karena kita mau berwudu, mau mandi juga boleh. Nah mandi hati-hati, jangan sampai pakai wangi-wangian, jangan pakai sabun, jangan sikat gigi pakai odol gitu kan. Nah jadi kalau memang kita akan langsung umroh, itu peralatan wangi dan sebagainya sembunyikan di koper, jangan sampai dikeluarin, ya. Terus kemudian, misalnya ada laki-laki yang ketok pintu, ya, karena kita harus pakai tutup semua, suaminya misalnya, mau ini, kita harus tutup semua. Ini kena dam semua, ingat-ingat ya. Kita bisa bersembunyi, kita pura-pura. Tadi aku sebenarnya pakai sabun, nggak apa-apalah. Gak apa-apa tapi kan Allah lihat gitu ya. Teman mungkin gak ada yang ngingatin. Nah saat itulah ibu lapor. Tadi saya pakai sabun apa hukumannya gitu. Karena yang paling penting bagi kita kan tadi bahwa kita diterima ibadahnya ya. Bisa kita selesai sampai ke rumah tapi pasti kita akan teringat terus. Sebenarnya saya itu pakai sabun gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan ketika sampai di kamar saling mengingatkan. Pasti juga akan keluar sifat-sifat asli kita ya dengan teman kita. Misalnya dia orangnya berantakan. Akhirnya naruh baju kita di tempat tidur kita. Emosi kita ya. Kamu tuh kita sama-sama bayar tahu. Hati-hati itu sudah jidal. Ya. Yang namanya paling susah menahan itu karena kemarahan. Pertama kita lelah. Dua mungkin panas ya. Ketiga kita panik karena harus melaksanakan ini itu. Atau mungkin ketika sampai di hotel ternyata kok begini hotelnya gitu ya. Kok minumnya, makannya segala macam. Nah gitu. Nah ini saya kasih tip Bu. Bahwa pertama yang kita lakukan ketika akan kita umroh ini memperbaiki niat. Memperbaiki niat tidak karena apapun kecuali karena Allah. Ya. Bukan karena saya tuh sering dipanggil, saya tuh malu saya ini terkenal di kampung tetapi saya belum pernah umroh. Ya, itu kan berarti bukan karena Allah ya. Atau saya ini pengen lihat
negerinya Nabi cuma kayak gitu aja, bukan. Tapi kita betul-betul semata memenuhi panggilan Allah, menjadi tamu Allah. Jadi niat kita, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menjadi tamumu. Tidak ada yang lebih terhormat daripada menjadi tamu Allah. Menjadi tamu Presiden Jokowi aja kita sebar-sebar. Aku dapat undangan loh. Ya, persiapan kita, Masya Allah. Nanti ngomongnya gimana, nanti duduknya gimana, segala macam. Ini tamu sang hari pembalasan dan yang memiliki surga gitu. Jadi kita harus berbunga-bunga, memupuk kerinduan dan sebagainya. Nah, tetapi ibu-ibu, yang paling kita sedih, kita bisa datang ke tanah suci, ya. Kita bisa sampai ke tanah suci, tapi kita tidak. Tapi Allah tidak mau menemui kita. Lebih banyak yang seperti itu. Kita datang memenuhi panggilan Allah, kita melakukan ritual-ritual, tapi Allah tidak menemui kita. Artinya apa? Kita tidak diterima umrohnya, tidak dikabulkan doa-doanya, tidak diampuni dosa-dosanya. Ini orang yang paling merugi, dan itu banyak. Kenapa Allah tidak menemui kita? Karena kita tidak memantaskan diri sebagai tamunya Allah. Tidak memantaskan diri. Artinya apa? Omongan kita masih kacau. Suka marah, ngomong jorok, berbohong, menipu, memfitnah, bergibah. Nah itu. Hal-hal yang tidak Allah sukai kita kerjakan semuanya. Membuka aurat, ya. Malas melaksanakan ibadah. Tidak pernah sholat malam, tidak pernah sholat duha, tidak pernah bersedekah. Males Allah. Bayangkan kita kalau seandainya ada tamu yang kurang ngajar sama kita, apa-apa yang tidak kita sukai dia lakukan. Misalnya kita tidak suka kalau ada tamu kita merokok, dia merokok, apa kita mau nemuin? Gak mau. Maka gitu juga Allah. Kita datang ke sana tapi Allah tidak mau menemui kita, maka ini adalah hal yang paling merugi di dalam hidup kita. Padahal di sana itu sedekat kematian untuk bertemu dengan Allah. Kematian itu kan pasti, artinya kita itu sudah ada Allah di rumahnya tapi tidak menemui kita. Kita sampai ke rumahnya tapi Allah tidak menemui kita. Padahal tinggal buka pintu, Allah ketemu kita. Apa balasan dari Allah menemui kita? Itu tanda Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, maka yang pertama pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Kedua, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ketiga, Allah mencintai kita. Dan keempat, Allah beri rezeki dari arah yang tiada terduga oleh kita. Karena itu cita-cita setiap manusia, ya. Setiap kita pasti bercita-cita gimana kita mendapatkan hal tersebut. Untuk ibu-ibu ketahui, saat ini mungkin ibu-ibu bingung, mikir bawa apa ya? Oh, baju saya berapa ya? Terus kemudian sepatunya seperti apa ya, gitu ya, dan sebagainya. Ibu pasti memikir hal-hal itu. Padahal yang paling penting, silakan. Ya. Jadi ibu-ibu, apa sih yang paling penting kita bawa ke sana? Nah ini juga yang perlu ibu pikirkan, ya. Bekal apakah yang paling penting kita bawa? Yang pertama, iman dan takwa kita. Berbekal takwa kita. Berbekal takwa bahwa kita ke sana karena kita mencintai Allah. Takwa itu apa? Takwa itu sederhana aja kalau saya. Bergembira ketika kita beribadah. Susah, sedih ketika kita berbuat dosa. Itu aja. Orang yang bertakwa itu melakukan dosa sekecil apapun, dia akan merasa ada gunung yang menimpa dirinya. Ya Allah, tadi aku bergibah, itu nggak bisa tidur. Gitu. Ada saudara saya, Bu. Ya, saudara saya itu kalau habis pertemuan, ya selamat datang Bu Heni. Bu, satu lagi. Oh iya, gini. Salam jamaah.
Amin. Udah. Ya. Udah kesana dia, Bang. Jangan bilang udah loh Bu. Yang namanya umroh itu akan datang dan datang lagi. Nah itu ya, sebentar ya. Baik. Jadi berbekal takwa, iman dan takwa. Kalau iman sudah pasti, kita pasti yang kesana itu pasti orang beriman. Ya. Takwa. Jadi ada saudara saya Bu, kalau pertemuan seperti ini atau ketemu siapapun di rumah dia merenung gini. Ada nggak ya kata-kata saya yang menyakiti hatinya? Ada nggak ya tingkah laku saya yang buat dia marah, nggak suka? Gitu. Saking takutnya berbuat dosa. Ya, ini namanya takwa. Mohon maaf kalau saya bocorkan sedikit. Anak saya itu selalu menghukum dirinya kalau dia tidak suka terhadap orang. Gitu. Misalnya ketika saya memberikan dia buku agenda yang bagus banget. Wah dia senang. Ini buatku mah. Ya, wah ini bermanfaat sekali mah. Agendanya bagus ya. Terus nggak lama. Ini bukan sekali terjadi, sering. Kok nggak ada lagi buku agendanya gitu loh. Atau apa yang saya kasih, bajumu yang mama kasih itu nggak ada lagi. Akhirnya dia terus terang. Mah aku tuh kalau di kuliah ada nggak suka sama orang. Ya, misalnya ini orang rewel banget. Atau nyebelin dan sebagainya, maka aku menghukum diriku dengan memberikan sesuatu yang paling aku suka sama dia, gitu. Supaya tidak berulang lagi, masa barang dia yang bagus-bagus kasihin ke orang, sehingga dia sangat berhati-hati gitu. Apalagi kalau sampai ngomongin orang gitu, sampai ngomongin saya akan hukum diri saya. Nah beginilah pekerjaannya orang bertakwa itu, sangat takut ketika berbuat dosa. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu seperti kita berjalan di tengah semak-semak belukar berduri. Bagaimana caramu berjalan? Ini banyak ranjau-ranjau berduri. Bagaimana caramu berjalan? Hati-hati kan? Hati-hati jangan sampai tergores. Nah demikian juga orang-orang yang bertakwa. Berhati-hati betul. Berhati-hati terus gitu ya. Jadi dan bergembira ketika beribadah gitu. Kalau beribadah, sedekah paling duluan. Fasari'u ila maghfirah. Apa-apa hal yang janjinya Allah mau mengampuni, buruan cepat gitu. Jadi mulai sekarang nih para jamaah umroh nih kalau misalnya ada sumbangan masjid gitu. Buru-buru kita, semoga kita tercatat nomor 1 gitu loh. Kalau misalnya ada peluang-peluang kita ibadah, ada pengemis, cepet-cepet keluarnya, nggak pakai mikir. Gitu. Nah ini ciri-ciri orang bertakwa. Ada yang tolong bantuin, lari kita gitu ya. Jadi peluang-peluang ibadah itu pasti lari, cepet-cepet. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Bersegera, bukan males-malesan gitu, bukan. Nah jadi bawa iman dan takwa kita ketika ini bekal-bekal kita mau berangkat ke tanah suci. Yang kedua adalah apa yang harus kita bawa ya. Kalau sekarang apapun di sana ada. Nah ini ponakan, saya mau cari baju yang total ada nggak? Baru itu si Arab tuh total. Soalnya kita pakai bahasa daerah dia nggak tahu, gitu ya. Sering kita, Syahrini sini. Kadang-kadang siapa ya? Hal-hal yang kita nggak duga mereka tahu. Jadi sebenarnya di sana tuh apa-apa ada. Nah kemudian selain bawa iman dan takwa, kita bawa semua dosa-dosa kita. Ini ingat semua dosa-dosa kita. Yang mana saya pernah berhutang tapi orangnya nggak ada sekarang. Saya pernah menyakiti tapi dia udah meninggal gitu ya. Kemana kita larinya? Nah itu kita bawa semua. Abu ulaka bin ni'mati alaika wa abu bi dzambi. Di sana ini pengakuan buat kita, ya Allah, aku akui nikmatmu terlalu banyak buat aku sampai aku bisa sampai di sini. Keningku bersujud di hadapanmu di rumahmu dan aku akui ya Allah selain nikmatmu aku akui dosaku begitu banyak ya Allah, ampuni aku. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Coba, kemana kita minta ampun? Ya, kemana kita minta ampun? Kita pernah pinjem barang orang tapi orangnya udah pergi, udah pindah rumah. Banyak yang kayak gitu. Kemana kita minta ampun? Dan disinilah tempat kita bawa semua dosa-dosa kita. Dosa terhadap orang tua kita yang sudah tiada. Mau kemana kita minta ampun?
Kesempatan kita bawa dosa-dosa kita. Sebesar apapun, seberat apapun itu, bawa itu dosa-dosa kita. Ada pada suatu hari, saya pengen nangis ya kalau dengar, karena saya juga banyak dosa ya. Ada seseorang yang nangis di luar. Sampai Umar bin Khattab, kenapa kamu nangis? Dia nangis terus gak berhenti. Putus asa Umar pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu di luar sana ada orang yang nangis. Nangis terus, ditanya gak mau nangis terus. Panggil dia ke sini, kata Rasulullah. Datang dia menghadap. Wahai anak muda, kenapa kamu nangis terus menerus? Ya Rasul, dosaku terlalu banyak ya Rasul, ya terlalu banyak. Apa dosamu? Aku gak sanggup nyebutin, tapi terlalu banyak dosaku ya Rasul. Aduh, pakai nangis. Terus kata Rasulullah, tidak mungkin Allah bisa mengampuniku. Saking beratnya dosaku. Lalu kata ya Rasul, sebesar apa dosamu? Sebesar lautan? Lebih besar dosaku ya Rasul daripada lautan. Sebesar bumi ini lebih besar. Sebesar langit lebih besar ya Rasulullah, lebih besar. Bayangkan dosa dia lebih besar. Sebesar langit dan bumi dijadikan satu, lebih besar dosaku ya Rasulullah. Gak mungkin Allah mengampuni aku. Lalu Rasulullah, lebih besar mana dosamu dengan Allah Sang Maha Pencipta? Baru dia tertunduk. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah ya Rasul. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Terus kata Rasul, kalau begitu engkau masih punya kesempatan diampuni. Sebutkan apa dosamu. Lalu kata si pemuda tadi, saya ini ya Rasul, selalu setiap kali orang mati dikubur, itu saya perkosa. Malam ini mati, nanti saya gali kuburnya, saya perkosa. Sampai pada suatu hari saya jatuh cinta ya Rasul. Saya entah berapa ratus yang sudah saya perkosa mayat-mayat tersebut. Sampai suatu hari saya jatuh cinta terhadap seorang gadis yang sangat cantik, yang sangat terjaga, yang sangat suci ya Rasul. Mangga Pak Is di sini. Di sini boleh dekat dengan santun. Oke, baik. Dekat sini boleh. Mana Bu Uli? Ini kakaknya. Iya. Yang paling kecil. Mangga Bu Uli, ya. Silakan duduk dulu. Ya, jadi gini. Ini penting banget ya. Ya Rasul, dosaku sebesar apa? Sebesar langit dan bumi, itu kan lebih besar lagi ya Rasul. Akhirnya kata Rasulullah, dari besar mana dosamu dengan Allah? Allah yang maha besar. Apa dosamu? Disebutkan bahwa saya selalu memperkosa orang yang sudah meninggal. Pada suatu hari saya jatuh cinta ya Rasul kepada seorang gadis yang cantik sekali, terjaga kesuciannya, soleha, selalu beribadah dan sebagainya. Ini orang, tapi kan saya tidak mungkin mau sama dia, saya ini pendosa. Dia mau sama aku kan gak mungkin ya Rasul. Karena saya ini adalah pendosa ya Rasul. Jadi saya hanya bisa memandangi kecantikannya, mendengar dari orang-orang kebaikan hatinya, kesolehannya, kemudian ibadah-ibadah saya semua menikmati itu, tanpa saya memberhentikan kebiasaan saya memperkosa orang yang sudah meninggal. Dan pada suatu hari ya Rasul, saya mendengar dia dipanggil oleh Allah. Gadis itu meninggal dunia. Gadis meninggal dunia. Dan setelah malam itu dikubur, malam itu juga saya gali kuburannya, dengan bernafsu saya perkosa gadis tersebut. Gitu ya. Dan ternyata apa ya Rasulullah? Dia bisa bicara, dia nangis. Dia nangis, gadis itu nangis. Terkutuk kamu. Selama hidup saya terjaga, saya jaga kesucian, sekarang kamu, saya menghadap Allah, kamu menodai saya. Terkutuk kamu, langit dan bumi akan mengutukmu, kata si gadis tersebut gitu ya. Saya menjaga kesucian selama saya hidup dan kamu telah, ketika saya harus menghadap Allah, kamu jadikan diri saya kotor, bernoda. Jahat kamu.
Sejak itu saya nggak bisa lagi tidur, saya nangis terus menerus. Terbayang wajah sucinya bagaimana dia menangis, menderita karena kelakuan saya ya Rasul. Saya tidak mungkin diampuni. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah juga marah terhadap laki-laki itu. Terkutuk kamu, tidak mungkin kamu diampuni oleh Allah. Marah Rasulullah. Seorang gadis yang terjaga, kamu nodai, kamu terkutuk, jahat, kamu pergi dari sini. Jangan kamu tampakkan wajahmu sekali-kali di hadapanku. Marah Rasulullah. Akhirnya tambah nangis, pemuda itu keluar pergi nangis. Dan turunlah ayat At-Taubah kalau nggak salah, lupa. Bahwa dosa sebesar apa, Allah mengatakan kamu atau aku yang mengampuni ini. Bilang kepada Rasulullah, ditegur Rasulullah, kamu atau aku yang memiliki pengampunan ini? Engkau ya Allah, kenapa kamu bilang tidak ada ampunan? Aku ampuni dosa sebesar apapun, kata Rasulullah. Nah gitu. Akhirnya Rasulullah panggil, orang tadi panggil, kemudian kamu yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah, kamu telah diampuni oleh Allah. Nah, itu. Jadi tadi apa sih gunanya kita umroh itu? Pertama tadi untuk bertemu dengan Allah, untuk mengadukan semua dosa-dosa kita, untuk memohon untuk diampuni oleh Allah, untuk meminta Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Dan Allah menerima semua ibadah kita. Tidak ada yang lebih indah daripada ketika dosa kita diampuni, dikabulkan doa-doa kita, dan diterima ibadah kita. Itu jaminan surga buat kita. Maka tadi kita ini harus memantaskan diri untuk mendapatkan itu semua. Itu hanya bisa didapatkan ketika kita bertemu dengan Allah, karena kita sudah memantaskan diri menjadi tamu Allah untuk bertemu dengan Allah. Kepantasan-kepantasan itulah yang harus kita bina. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu berbuat baik, tidak memberi peluang-peluang setan menggoda kita. Apapun peluang ibadah saat itu, kejar. Kejar. Nah, ibu-ibu, tadi kita memantaskan diri menjadi tamu Allah. Tadi membawa iman dan takwa, membawa dosa-dosa kita, terus memantaskan diri kita menjadi tamu-tamu Allah. Sesungguhnya umroh itu, ya, ada di dalam hidup ini kita hanya 3 kali Allah memanggil kita. 3 kali Allah memanggil kita, yaitu panggilan untuk berhaji. Tahu ya riwayat kenapa orang harus ke Baitullah, haji dan umrah dan haji. Saat itu Ibrahim disuruh Allah, "Hai Ibrahim, serulah umat di dunia ini ya untuk datang ke tanah suci untuk berhaji dan berumrah." Gitu. Ibrahim bingung, dengan apa cara saya memanggil? Gitu kan? Saya nggak punya WA, nggak punya handphone, nggak ada telepon. Dengan apa ya Allah saya memanggilnya? Panggil. Nanti orang akan datang berduyun-duyun ke sini walaupun dengan mengendarai onta yang kurus. Artinya walaupun kayak gimana orang akan datang ke sini karena panggilan. Bagaimana caranya aku manggil? Aku yang akan membantunya, aku yang akan memanggilnya, kata Allah. Ya, nah inilah panggilan Allah. Umroh, haji adalah panggilan Allah. Artinya apa? Untuk bisa berumroh, untuk bisa berhaji bukan karena harta, bukan karena kesehatan, bukan karena kesempatan, tetapi hanya karena izin Allah. Berapa banyak yang sudah daftar haji ternyata tidak berangkat. Berapa banyak yang sudah daftar umroh ternyata tertipu oleh travel umroh. Berapa banyak yang sudah terdaftar ternyata tidak ada umur panjang, sakit dan sebagainya. Berarti haji dan umroh ini adalah perbuatannya Allah untuk bisa sampai ke tanah suci. Gitu. Gak punya uang, nyatanya ada. Ada yang bisa berangkat umroh, ya kan? Banyak yang punya uang, belum juga bisa berumroh. Belum dapat panggilan, belum dapat izin Allah. Jadi ini perbuatannya Allah. Sehingga apa? Kita harus merendahkan diri, ya. Meratap kepada Allah, izinkanlah ya Allah, izinkan Allah untuk bisa berangkat, labbaik Allahumma labbaik. Ini benar-benar perbuatannya Allah. Ibu-ibu kan bisa takjub kan? Nah,
Nah, haji dan umroh ini adalah panggilan pertama dari Allah buat kita manusia. Jadi 3 ya, 3 panggilan umroh dan haji adalah yang pertama. Panggilan Allah ketika kita hidup adalah ketika kita dipanggil untuk umroh dan haji. Apa sih keistimewaan untuk berumroh dan haji itu? Kenapa kita harus ke sana? Ya, yang pertama adalah kita datang ke rumah sang pemilik tadi, surga dan neraka, bumi dan langit. Ibu-ibu nanti kalau sekarang udah nggak ada museum Asmaul Husna. Kalau yang pernah ke sana, museum Asmaul Husna, kita akan lihat bumi itu, ini ada dalam hadis ya. Tapi kita bisa lihat bumi itu hanya dibanding matahari, di situ dilihatin banget. Hanya seperti pasir dilempar ke lautan. Betapa besarnya matahari, triliunan kali lebih besar daripada bumi. Itu hanya seperti pasir dilempar di lautan. Gitu. Dan yang lebih besar dari matahari itu dilihatin, itu planet-planet triliunan kali lebih banyak. Gitu. Yang lebih besar daripada matahari. Ya. Itu siapa yang bikin? Jadi berarti kan Allah lebih besar dari itu kan? Karena pencipta pasti lebih besar daripada apa yang diciptakan. Dan tadi matahari dilempar kepada planet yang lebih besar lagi hanya sebesar pasir dilempar ke lautan. Dan itu semua ada di lapisan langit pertama. Gitu. Jadi triliunan planet yang besar itu, yang triliunan kali lebih besar dari matahari, itu hanya ada di lapisan langit yang pertama. Dan langit kedua, ya, seisi langit pertama yang besarnya itu dilempar ke langit yang kedua, itu hanya sebesar butiran pasir dilempar ke lautan. Langit pertama dan kedua digabung, dilempar ke langit yang ketiga sebesar pasir dilempar ke lautan. Demikian langit seluruhnya sampai 6 dilempar ke langit ke-7 hanya sebesar pasir. Jadi luar biasa, kita nggak masuk akal. Langit itu kita aja nggak bisa lihat. Jadi yang kita lihat itu tuh bukan langit, itu batasan pandangan kemampuan manusia melihat. Langit itu yang ada matahari, ada triliunan, itu di museum Asmaul Husna itu dilihatin gitu. Nah, artinya apa? Kita akan menghadap, menemui sang pencipta itu semua di Baitullah, di rumahnya. Maka orang akan sukacita untuk datang ke sana. Gitu. Kemudian di sana juga ada jejak manusia yang mulia, jejak-jejak manusia yang kita rindukan, manusia yang sangat mencintai kita dan tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Di sana ada rumahnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah cerita. Ini cerita-cerita ini harus dibekali di dalam hati. Jadi ketika kita ke sana, kita teringat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, salam alaika ya Rasulullah. Saya itu akan nangis gitu. Ketika kita memasuki rumahnya, terbayang bagaimana wajah teduhnya, bagaimana kecintaan dia terhadap umatnya. Pada suatu hari Rasulullah ketika berkumpul di sini, sahabat-sahabatnya berkumpul, wajahnya itu berubah menjadi sendu. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu sendu kelihatannya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, aku begitu merindukan, merindukan umatku yang kelak akan bersama-samaku berjalan menuju surga. Wah, sahabat langsung, kamikah ya Rasulullah, sahabat yang selalu bersama-samamu, berjuang denganmu, bersedia mati di jalanmu, jihad fisabilillah, kami serahkan hartaku untuk perjuanganmu ya Rasul. Kami nanti yang akan berjalan bersamamu nanti di surga ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah, bukan, kamu sahabatku, ya, bukan kekasihku yang aku sebut tadi. Gitu. Bingung sahabat.
Lalu siapa ya Rasulullah? Kalau bukan aku, siapa nanti yang akan berjalan? Rasulullah kemudian menulis, aku merindukannya dan dia juga merindukanku. Siapa ya Rasulullah? Sahabat bingung. Siapa ya Rasulullah? Engkau merindukannya dan dia juga akan merindukan. Mereka adalah orang yang hidup beratus-ratus tahun, bahkan beribu tahun setelah aku tidak ada. Mereka belum pernah bertemu sekalipun dengan aku, belum pernah melihatku, belum pernah mendengar perkataanku secara langsung, tapi mereka merindukanku dan aku merindukannya, dan kelak akan bersama-sama nanti ke surga. Dialah orang-orang yang merindukanku. Saat ini merindukanku, kata Rasulullah. Maka pertanyaannya, adakah kita sedang merindukannya saat ini? Adakah kita yang disebut oleh Rasulullah saat itu? Bahwa kita yang akan bersama-sama ke surga nanti di saat semua tidak ada yang ditolong. Tetapi kita dengan lenggang kangkung ada dalam pengikut barisan Rasulullah untuk menuju surganya. Kita bisa tahu apakah kita merindukan Rasulullah saat ini. Kerinduan itu akan semakin besar ketika kita datang ke rumahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Salam. Terus ngocor kita kan udah, ya Allah ya Rasul, aku merindukanmu ya Rasul. Padahal kita belum pernah melihatnya, belum pernah mendengar suaranya, tapi kita begitu merindukannya. Di situ kita lihat, ya Allah, di sini rumah ya Rasulullah, rumahmu ya Allah. Di sini mimbar kamu, engkau berceramah, di sini rumahmu, di sini kuburanmu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus ini nggak berhenti kita rasakan tadi kerinduan yang luar biasa, sehingga kitalah yang disebut oleh Rasulullah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kalau orang yang merindukan seseorang, kalau orang yang jatuh cinta pada seseorang, pasti kita akan tunduk dan patuh dengan apa yang dilakukan. Jangankan ya, kita suka dengan artis A gitu ya, pasti kita akan meniru gimana gaya rambutnya, gimana gaya bicaranya, gimana bajunya. Jadi zaman dulu ada kerudung Syahrini, baju Krisdayanti. Nah itu karena dia begitu mencintai, mengidolakan. Lalu kalau kita mengidolakan, mencintai, merindukan Rasulullah, maka apapun perkataannya, perbuatannya akan kita ikuti dengan bahagia. Nah, tadi ya, kita akan datang ke tempat Allah, rumah Allah yang maha besar, pemilik hari pembalasan. Dan kemudian kita akan datang kepada Rasulullah. Yang ketiga, hikmah daripada umroh itu adalah apa? Kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Tidak ada kenikmatan beribadah yang lebih daripada ketika beribadah di tanah suci. Ketika kita sujud, kita lihat Ka'bah, kebesarannya Allah. Ketika kita di atas rooftop, kita melihat semua orang bertalbiyah, semua orang tawa, semua orang membesarkan Allah. Tidak ada raja, tidak ada rakyat biasa, semuanya hina di hadapan Allah, memohon, meminta, meratap kepada Allah. Gak ada kenikmatan yang lebih daripada beribadah di sana. Di sana itu, Bu. Dulu saya pernah umroh bulan Ramadan. Panasnya hampir 55 derajat, bayangin. Panasnya hampir 55. Saya kalau umroh itu air anduk saya basahin, saya taruh di sini sampai masjid kering. Tapi tidak bisa menyuruhkan, panas, gak usahlah ke masjid gitu ya. Gak ada, pada bulan puasa panasnya 55 derajat gitu kan. Tapi gak ada satupun waktu sholat kita lewatkan. Itu saking apa? Kita akan merasakan kenikmatan yang lebih daripada penderitaan kepanasan tadi. Gitu. Padahal kalau kita di sini di Indonesia, masjid sebelah rumah, pengajian kedengeran, males kita berangkat ke sana. Gitu. Udah dipanggil-panggil, males kita berangkat ke sana. Tetapi di sana, karena setan banyak yang gak mempan ya, karena niat kita sungguh-sungguh, itu walau panas, badai, hujan, sampai di masjid apa Bu? Gak kebagian tempat, biasa. Kita harus di luar yang panas tadi. Tetap menikmat gitu, tetap nikmat. Belum sampai kita dapat tempat yang enak,
di depan kita, orang enak aja duduk di depan kita. Gitu. Orang-orang besar itu, mau sujud susah. Gitu. Tetap doa kita nikmat di sana. Maka kita kalau berdoa di sana, ya Allah panggil aku berkali-kali. Jangan sekali, jangan minta sekali. Loh gimana sih, kan mubazir, uangnya kan bisa buat sedekah dan sebagainya. Itu bid'ah. Umroh tuh sekali aja. Itu bisikan setan. Karena nanti di tawaf wada, kita akan tawaf wada terakhir. Doa terakhirnya, ya Allah panggil aku dengan kemudahan yang hanya Engkau bisa berikan. Tolong panggil aku lagi, panggil anakku, panggil keturunanku, panggil saudaraku, panggil tetanggaku, panggil semua kerabatmu, panggil semua umatmu ya Allah. Doa kita seperti itu. Ya. Jadi Ibu ralat ya tadi, saya udah pernah, nggak bisa bilang udah pernah. Gitu loh. Karena apa? Kenikmatan yang nggak bisa dibilang. Ibu udah pernah kan? Gimana nikmatnya beribadah di sana? Mudah-mudahan malah kalau bisa meninggal di sana, gitu kan? Meninggal di sana. Itu kenikmatan yang nggak bisa kita bayar dengan harga berapapun. Saya jual rumah loh untuk umroh. Alah, rumah itu hanya sekecil daripada kenikmatan yang akan kita dapatkan. Kenikmatan bertemu dengan Allah, kenikmatan berdekatan dengan Rasulullah, kenikmatan ketika kita beribadah. Kenikmatan yang terakhir adalah ketika Allah ampuni dosa-dosa kita, kita terima doa-doa kita, kita dikabulkan semua doa-doa kita diterima amal ibadah kita. Tadi kita panggilan pertama adalah ketika kita dipanggil untuk umroh dan haji. Yang kedua ini setiap saat kita dipanggil. Panggilan Allah yang kedua adalah panggilan sholat, ya. Panggilan hayya 'alas sholat itu panggilan dari Allah. Ya, apakah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah melihat siapa sih yang lebih baik amalan. Jangan salah Bu, ketika panggilan sholat tuh Allah sedang nonton begini, satu persatu dilihat. Siapa ngapain kamu? Oh masih main HP, oh masih dengerin lagu, oh masih ngobrol, oh masih dilihat. Oh ada orang yang bergegas-gegas berangkat ke sholat. Untuk apa Allah lihat? Untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Nah itu tadi. Siapa yang bersegera cepet-cepet. Kalau bedanya lagi kalau di haji itu, di umroh, di tanah suci itu, nggak usah nunggu panggilan sholat. Pasti kita sudah siap jauh sebelum kita sebelum azan. Pasti kita udah siap. Nah, di mana kita cari seperti itu? Kenikmatan saya. Belum, masih jauh azan. Ngapain ini nunggu zuhur, nunggu asar. Hanya nunggu waktu-waktu sholat. Dan memang seperti itulah. Yang namanya hidup ini adalah hanya nunggu waktu sholat. Ingat gak lagu Bimbo? Ada sajadah panjang. Dari buayan sampai ke kuburan hamba. Artinya itu kita dari mulai itu buayan sampai dengan kuburan itu isinya sholat aja semua. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian hanyalah interupsi, hanyalah selingan. Tetapi tujuan hidup kita adalah dari sholat ke sholat, ke sholat, ke sholat. Dan itu bisa kita nikmati nanti di tanah suci. Gitu. Kita gak mikirin anak, gak mikirin jualan, gak mikirin utang, dan sebagainya. Gitu. Hanya ada tanahnya, makanya kenapa orang pengen lagi. Kalau bisa bulan puasa. Kalau bulan puasa itu ya kita nggak mikirin masak, nggak mikirin takjil, nggak mikirin apa, adanya cuma ibadah, nggak ngomongin orang, adanya cuma ibadah. Nah itu tadi ya panggilan kita yang ketiga. Tadi yang kedua adalah panggilan sholat. Idza nudiya sholat fi yaumil lis-sholati. Idza nudiya lis-sholati fi idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au. Apa kata Allah? Ketika kamu mendengarkan sholat, ini sholat Jumat tapi namanya sama sholat. Apabila kamu mendengar panggilan sholat, bukan jalan kamu ke masjid, enggak, lari-lari kecil, fas'au, sa'i, lari-lari kecil. Enggak santai, kelemah, ayo iya khotbahnya belum selesai gitu. Enggak. Jadi ketika panggilan sholat datang kita lari-lari kecil. Nah itu kalau kita
tahu Bu pondok modern Gontor itu. Kalau waktunya sholat ada yang jalan itu dihukum. Jalan menuju masjid dijewer. Kamu menghina panggilan Allah ya, lari gitu. Gitu. Kalau kita ngeliatnya kenapa itu dijewer, kan dia belum telat karena dia jalan. Di Gontor tuh gitu, karena dia jalan, lari gitu. Karena menghayati ayat ini. Fas'au, lari-lari kecil. Sa'i itu kan artinya lari-lari kecil. Gitu. Nah, itu untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Yang satu panggilan tanah suci, dua panggilan sholat, dua ini adalah bekal untuk panggilan kematian. Gak usah takut mati Bu. Semua orang pasti mati. Bagi kita yang sudah mempersiapkan kematian adalah pintu kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi gak usah takut. Kita akan bertemu dengan Allah gitu. Jadi kita kan udah umur semua nih. Kita artinya sebentar lagi kita akan mendapatkan panggilan yang ketiga. Kita sudah melaksanakan, kita udah ke tanah suci, sudah melakukan sholat. Dua ini akan menjadi bekal ketika kematian datang, apakah Allah akan menemui kita. Jadi tiga ini adalah tempat kita bertemu dengan Allah. Di tanah suci, di rumahnya memang kita untuk bertemu dengan Allah. Sholat, seseorang yang sholat dalam keadaan khusyuk, maka Allah akan tidak pernah berhenti menatapnya gitu. Dan ketiga, ketika orang husnul khotimah, Allah, itulah saatnya liqa Allah, bertemu dengan Allah. Nah, lagi mari kita pantaskan diri kita untuk menjadi tamu-tamu Allah. Di sana apalagi Bu? Sebagai tamu yang pantas adalah bagaimana kita bersikap, bersyukur, menerima. Jadi apapun mulai saat ini Bu, ini adalah jamuannya Allah. Gitu. Kalau tamu itu kan dijamu, ya. Mulai saat ini Allah sudah menjamu kita Bu. Kita datang ke sini nggak mungkin kalau bukan karena umroh ya. Nggak mungkin kita ada di sini semua barang-barang begini bukan karena umroh. Berarti ini ada mulai Allah menjamu kita. Jangan sampai pisangnya yang cilik banget ya. Padahal bayarnya 25,5 juta dapat cuma pisang satu. Ingat Bu, ini jamuannya Allah. Sebagai tamu yang baik, pantas gak kita bilang begitu? Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, aku bisa sampai di sini karena Engkau telah menjamuku, bisa minum. Ini adalah jamuan. Bersyukur semua. Nanti naik pesawatnya, sempit banget, malah di sebelahku bau ketek lagi. Ingat ini kita dalam rangka dijamu oleh Allah. Semua perkataan wa asirru qaulakum awizharu bi innallaha apa? Wa asirru qaulakum awizharu bi innallaha al-mulk. Bukan. Yang tersembunyi maupun yang dikatakan Allah pasti mendengar, pasti tahu. Karena Allah sangat maha tahu. Ya. Jadi walaupun kita dalam hati, ya Allah, ini rumah bagus banget, gede banget, tapi nggak ada AC-nya. Ini kita dalam jamuannya Allah. Dan Allah tidak melulu memberi kenikmatan. Pasti disertai ujian. Dan asal tahu Ibu, Bu, sejak saat ini sampai nanti kembali, semuanya ini adalah suguhannya Allah, sajiannya Allah, dan semuanya kebaikan buat kita. Gitu. Nanti sekamar dengan teman-teman yang baik, yang mengingatkan sholat, yang baik, yang ramah, yang suka ngasih makan, yang perhatian, itu adalah kebaikan buat dunia kita, gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri teman yang baik, mengingatkan, kebaikan buat kita. Tapi ada teman yang menjengkelkan, dikit-dikit nanya, marah, protes. Kita udah antri kamar mandi, dia duluan masuk, gitu kan? Menjengkelkan.
itu untuk kebaikan akhirat kita, supaya kita bisa memaafkan dia. Dan maaf itu adalah pahala yang besar. Kita di sana sehat, kebaikan buat dunia kita. Bisa berumroh dan sebagainya dengan sehat. Ternyata kita nauzubillah min dzalik sakit, itu juga kebaikan buat akhirat kita. Karena ada dosa-dosa ya yang belum tentu diampuni dengan umroh, haji, beribadah dan sebagainya, kecuali Allah berikan dia sakit, dengan cara itu Allah mengampuni. Kebaikan bukan? Kebaikan. Semua akan mengandung kebaikan. Ya, kembali lagi pada sajian-sajian Allah nanti di pesawat. Jangan ngeluh. Ini sajian Allah, terima dengan bahagia. Sampai di sana nggak cocok makanannya, nggak cocok hotelnya, gitu ya. Maha besar Allah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya akan nikmat kalau kita mensyukuri. Ya. Kamarnya kok kayak gini panas. Emang kita di sana mau pindah tidur? Emang di sana kadang-kadang banyak jemaah umroh di rumahnya RSS, tapi di sana rewel sekali dengan masalah kamar. Ya, kok kayak gini kamar? Padahal di rumahnya lebih jelek daripada kamar. Tapi itu karena tidak menerima sajian-sajiannya Allah. Kalau kamar kita enak, berarti kebaikan buat dunia kita. Ketika kamarnya tidak enak, AC-nya mati dan sebagainya, kebaikan buat akhirat kita. Apa? Kita lebih betah di Mekah, di masjid, gitu kan? Lebih lama-lama di sana. Dan saya harap bapak-bapak, ibu-ibu di sana nanti lebih banyak lama di masjid daripada di kamar. Di kamar sekedar mandi, sekedar ganti baju, sekedar berangkat lagi, gitu. Habis sholat isya jam 10 pulang ke rumah, tidur sebentar, jam 1 berangkat lagi. Kita ke sana untuk bersolat, untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Di mana di sana pahala dikalikan beratus ribu, 100.000 sholat di Masjidil Haram. 1.000 sholat di Nabawi. Di dunia ini, di negara kita cuma 1 pahalanya, gitu. Artinya apa? Memang kita ingin beribadah sebanyak-banyaknya di masjid, maka abaikan itu, gitu. Abaikan, nggak enak kamar mandi dan sebagainya, berangkat ke masjid, gitu. Ada teman saya kemarin, dia kan saya maaf ya, kata dia, nggak ikut umroh kamu, kata dia. Kenapa? Aku pengen cari yang VIP, pengen ngerasain yang VIP. Oh silakan, aku nggak punya yang VIP, aku punya yang ekonomi. Ya aku mau VIP. Nanti dia bilang, nanti orang Palembang, apa bahasa Palembangnya? Ini masjid dilarang. Nah di Siko ikulah kamarku nanti di halamannya gitu. Oh ya pantas lah, hargamu mahal 2 kali lipat dari, hampir 2 kali lipat, 40 juta dia. Dari umrohku, ya udah bagus lah. Di Masjid Nabawinya gimana? Itu di depannya Nabawi itu betul. Sampai di sini sahabat dekat. Sampai di sana kok nggak ngabarin ya gitu. Saya mau nelpon takut nggak enak, dia lagi ibadah sehari 2 hari, saya nggak tahan. Saya telepon. Gimana? Dia sedih, dia nangis. Kenapa kamu? Aku nggak nelpon kau karena aku malu. Kenapa? Aku jauh nian, katanya. Jauh nian, jalan kaki jauh, kakiku sakit-sakit. Dia gaya, soalnya kakiku sakit. Jadi aku nggak bisa kalau jauh-jauh, katanya. Jadi aku jauh nian, kakiku sakit. Dan tahu kau, makanannya kan kalau VVIP itu kan makanannya kayak hotel bintang 5. Ini sebenarnya bukan begitu enak karena makanan barat, kita kan gak doyan ya. Saya pernah juga yang itu nggak kemakan sama saya semua, yang makan pakai keju, pakai apa, nggak ngeri lah. Saya pikir kayak gitu. Makanya kau tahu, cak orang di penjara. Dia bilang kan, aku nggak telepon kau karena malu. Saya bilang gini, tapi Mekahnya sama kan? Ya sama, Mekah di mana-mana sama, Baitullah sama, Nabawinya sama yang kayak kita kemarin dulu pernah. Ya sama. Kamu tujuannya ke sana mau kemana? Ya ke Mekah. Ya sudah, berarti kamu memang sudah sampai di tujuan. Kamu terima itu, tinggal kamu ketuk pintunya Allah. Berkenan nggak Allah menerima kamu? Dengan apa? Dengan kesabaran kamu, dengan rasa memaafkan kamu, dengan hatimu yang lapang, hati yang mau bersih. Ini dihadirkan ya, kebohongan ini, penipuan ini dihadirkan untuk mencuci hatimu. Iya, aku juga menyesal.
Aku bilang kan sama kau, kakiku sakit, aku nggak mau yang jauh-jauh. Padahal kerjaku ke Tanah Abang, dia jualan baju-baju kan. Itu keliling seharian seminggu. Dalam seminggu itu pagi sampai sore dia keliling cari barang. Gitu. Padahal kalau untuk sholat dia bilang, ya kakiku sakit, aku nggak mau yang jauh-jauh. Ya aku menyesal katanya dia. Nah sekarang tinggal kamu, itu sebenarnya cara Allah untuk mencuci kamu. Allah itu sayang sama kamu, diingatkan. Omongan-omongan bohong, omongan-omongan sombongmu seolah kamu ke tanah suci itu hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk bertemu Allah. Tapi Allah sayang sama kamu. Kamu diingatkan untuk mendapatkan ujian seperti ini. Sekarang kamu masuk, minta ampun sama Allah. Saya bilang gitu. Ya udah minta ampun. Itu sajiannya Allah. Nah itu juga termasuk sajiannya Allah. Termasuk sajiannya Allah. Apabila ada teman kita beli barang lebih murah dari kita, ya, itu kan sakit hati. Ya Allah, aku beli kemahalan pada udah banyak. Dia beli murah. Itu akan sakit hati, akan bikin kita gak konsentrasi, gak khusyuk sholat. Ya Allah, kok jadi mahal aku. Aduh. Belum lagi kalau tiba-tiba kita beli di sini real 4.000, sampai di sana cuma 3.000. Itu juga menyesal gitu. Harus kita pahami bahwa itu juga termasuk sajiannya Allah. Gak mungkin kita bisa kebohongan atau kemahalan kalau bukan dengan izin Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Jadi orang mengeluh itu kita biasakan di sini. Misalnya kita kepanasan, panas banget hari ini, itu termasuk mengeluh. Itu siapa yang menciptakan matahari itu, kan? Wah udah hujan lagi, baju nggak beres-beres. Tahu nggak yang kita umpat itu siapa? Pencipta hujan. Nah, di sana juga gitu. Semua sajian-sajian Allah harus kita syukuri. Tujuan kita sampai ke tanah suci. Saya bilang sama teman saya, bersyukurlah, udah bersyukur. Betapa banyak orang yang sudah bayar nggak jadi berangkat karena ditipu travel umroh. Ya. Tapi kamu hanya ditipu hotelnya sama makannya. Mekahnya sama, Nabawinya sama. Ritual ibadahnya sama, gitu. Nah itu ya, jadi ibu-ibu perhatiannya bahwa mari kita pantaskan diri kita untuk bisa menghadap kepada Allah, untuk menjadi tamunya Allah. Doa terus, ya Allah berikanlah aku kemampuan, kesempatan sampai berkali-kali. Dalam hati semoga dipanggil di sini gitu ya. Nah nanti di sana juga kita sama dengan panggilan kematian. Bahwa kita berangkat itu untuk meninggalkan dunia kita. Di sana nggak usah mikir, nah kamu udah makan belum? Nah sakit nggak? Terus itu jualannya laku nggak? Nggak perlu, kita nggak usah mikirin dunia. Anggap kita sudah mati. Kita tinggalkan keduniaan kita. Kita di sana betul-betul satu tujuan untuk bertemu dengan Allah, seperti halnya kematian untuk bertemu dengan Allah. Orang yang tujuannya lurus satu untuk bertemu dengan Allah, meninggalkan keduniaannya itu, nanti ketika kita mati juga akan ditemui oleh Allah. Ini latihan kita mati itu. Maka sebelum berangkat, coba selesaikan urusan-urusan dunia ini. Selesaikan. Di rumah ada kerudung. Misalnya Bu Nova, oh ini punya kakak saya yang di Jogja, kembaliin, disimpan. Itu akan mengganjal kita untuk bisa diterima doa kita. Kalau nanti kita sudah meninggal, akan mengganjal kita untuk bisa masuk surga. Kadang-kadang buku orang kembaliin, apa aja yang nggak penting-penting kembaliin yang bukan punya kita. Periksa baju lemari kita tuh, ada nggak punya orang? Ada nggak barang yang tidak terpakai? Bersih-bersih semua. Yang tidak terpakai kalau bisa dikasihin ke orang atau dibuang atau apa. Pokoknya bagaimana kita seandainya kita mati, kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang ada yang kita miliki ini. Gitu. Hutang-hutang kita bayar, cari. Kalaupun belum bisa, ngomong sama orang itu. Mohon maaf saya belum bisa. Nanti kalau terjadi apa-apa, kalau seandainya saya ambil aja rumah saya atau apa. Bikin surat kalau kita belum bisa. Bikin surat, bikin membagi-bagi warisan kita, tulis wasiat kalau saya meninggal maka bagilah seperti hukum waris Islam misalnya gitu. Tapi kalau kita sudah mampu membagi yang ini buat si ini gitu. Jadi benar-benar kita sudah lepaskan semua keduniaan ini. Kalau usah mikir toko kita laku apa enggak, kita harus percaya bahwa
kita ini sedang ingin bertemu Allah untuk dibalas. Dibalas semua itu. Magnet daripada ibadah umroh kita adalah kita diberi rezeki. Berangkat aja artinya Allah sudah memberi rezeki kita. Belum lagi nanti balasan-balasan lain. Rezeki itu tidak harus berupa harta. Barangkali kita menjadi dapat hidayah dengan suami istri lebih akur. Anak-anak kita tanpa disuruh bisa sholat 5 waktu. Itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena tadi Allah melihat kita untuk dibalas. Gitu. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini istirahat dulu. Yang mari break sebentar yang mau nambah minum. Itu Coli minum, mau ngambil minum lagi silakan. Monggo, mau nambah minum bila. Guys, minum nggak? Bikinin minum. Bukan masa dia mandu di sana. Masa dia Bu Imas mesti ada.